Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Sukri dengan NIM 22130002 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua sampai materi pertemuan ke-6. Pertemuan kedua itu membahas tentang hakikat dan fitrah manusia, di mana hakikat ini adalah realita manusia sebagai objek dan subjek dalam kegiatan pendidikan, dan fitrah itu suci dan bersih dari dosa. Hakikat manusia menurut para ahli. Pertama, Edgar Dalle, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memahami peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Kedua, Thomson, pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan, perilaku, pikiran, dan sifatnya. Ketiga, Plato, ia adalah filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 SM sampai 346 M, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Keempat, Aristoteles, ia adalah filosof terbesar Yunani, guru Iskandar Makedoni yang dilahirkan pada tahun 384 SM sampai 322 SM, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan akal untuk pengajaran. Pengertian pendidikan berdasarkan fungsi. Pendidikan sebagai transformasi budaya. Pertama, pendidikan merupakan pewarisan budaya. Kedua, nilai-nilai kebudayaan mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ketiga, pendidikan berfungsi menyiapkan anak didik untuk hari esok. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pertama, pendidikan merupakan kegiatan sistematis, yaitu melalui tahap-tahap berkesinambungan. Yang kedua, sistematik, pendidikan berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Bagian A, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Dan B, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. C. Definisi pendidikan menurut GBHN 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang 1945. Hubungan manusia dan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Pada pengertian lain, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar mengarahkan perkembangan manusia yang bertujuan untuk mendewasakan manusia agar mereka mampu menolong dirinya sendiri. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan,
maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Fungsi pendidikan adalah mengupayakan penumbuhan potensi dasar yang memiliki anak didik, memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan budaya dan lingkungan, serta membantu manusia dalam mengoptimalkan hasil interaksi potensi yang dimilikinya dengan budaya yang berkembang sehingga terciptanya kepribadian yang utama. Unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian. Oleh karena itu, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Sebagai seorang pendidik yang memahami akan fungsi dan tugasnya, guru khususnya dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula ia belajar memprofesionalkan sikap keguruannya. Ketiga, interaksi edukatif antar pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang keempat, materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai saran pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun lokal. Landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. 2, landasan psikologis. 3, landasan sosiologis. Keempat, landasan historis. 5, landasan kultural. Materi pertemuan ketiga yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata educat dalam bahasa Latin, memiliki konotasi melatih dan menjinakkan. Jadi, pendidikan merupakan suatu proses membantu menumbuhkan, mengembangkan potensi diri, mendewasakan. Edukat pendidikan dipandang sebagai proses pembimbing di mana terdapat yang memimpin data yang dipimpin agar manusia keluar dari keterbatasan fisiknya dan mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan ialah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Arti pendidikan itu sendiri juga menimbulkan berbagai macam pandangan, termasuk bagaimana pendidikan harus diselenggarakan dan metode seperti apa yang harus dipakai. Pertemuan keempat. Pertama itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, tujuan pendidikan kulikuler, dan tujuan pendidikan pembelajaran khusus. Fungsi pendidikan yaitu pendidikan sebagai sosialisasi. 2, pendidikan sebagai sosial kontrol, pendidikan pelestari budaya, pendidikan sebagai perubahan sosial, pendidikan sebagai seleksi. Landasan pendidikan, landasan teologis, landasan filosofi, landasan psikologi, landasan sosiologi, landasan kultural, dan landasan ilmiah dan teknologi. Materi kelima yaitu tahapan dalam pendidikan. 8 aspek pendidikan: aspek ideologis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek pedagogis, dan aspek ekonomis. Pendidikan pranatal yaitu memilih calon suami yang baik, menjaga kondisi, selalu berdoa sampai anak lahir. Pendidikan pasca natal, fase usia anak 0 sampai 3 tahun. Prasekolah 4 sampai 6 tahun, usia sekolah 7 sampai 13 tahun, masa remaja dan masa dewasa. Materi pertemuan ke-6 yaitu lembaga pendidikan. Pendidikan formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pendidikan formal itu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, perguruan tinggi, atau pendidikan lainnya. B. Definisi pendidikan formal menurut para ahli. Pertama, Ki Hajar Dewantara, pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di dalam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Kedua, Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap. Ketiga, Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. C. Karakteristik formal. Secara umum, pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan formal memiliki pengaruh yang efektif dalam mengatasi fenomena anarkisme, penekanan kehendak, perkelahian belajar, krisis lingkungan, krisis moral, dan berbagai kecenderungan sosial lainnya. D. Peran lembaga pendidikan. Peran lembaga pendidikan itu sangat penting karena sebagai suatu wadah untuk membina manusia, di mana membawa suatu individu ke arah yang lebih baik, seperti masa depan yang cerah. Setiap orang yang berada pada wadah dan corak institusi tersebut juga guna untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anaknya sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Gen A. Pendidikan informal adalah metode pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan tertentu pada kegiatan belajar individu yang dilaksanakan dengan sikap yang bertanggung jawab. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seorang melalui pengalaman sehari-hari secara sadar dan tidak sadar. B. Definisi pendidikan informal menurut para ahli. Pertama, Morodjan, seorang pengamat pembelajaran, dalam penjelasan KHD tentang Pusat Sistem Pembelajaran dikatakan kalau pusat pembelajaran paling utama untuk anak merupakan di dalam rumah tangga dengan bunda serta ayah sebagai pendidik. Kedua, UU Sisdiknas, pembelajaran informal merupakan jalan pembelajaran keluarga serta lingkungan. Aktivitas pembelajaran informal yang dicoba dan berkeluarga serta lingkungan berupa aktivitas belajar secara mandiri. C. Karakteristik informal. Pembelajaran tidak terikat tempat dan waktu. Pembelajaran dilakukan di keluarga dan di lingkungan atau dari media. Pembelajaran dilakukan tidak memiliki jenjang ataupun kurikulum tertentu yang harus diikuti. D. Peran pendidikan informal untuk membantu karakter dan kepribadian seseorang. Lebih lengkapnya, fungsi dan peranan pendidikan informal yaitu untuk membantu meningkatkan hal belajar anak, baik pendidikan formal maupun informal. Bagian A. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas atau gedung sekolah. Pendidikan formal bisa diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. B. Karakteristik pendidikan non-formal. Pertama, waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan penekanan pada belajar mandiri. Ketiga, hubungan di antar kedua pihak berfungsi informal dan akrab. Peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur. Bagian C. Manfaat pendidikan non-formal. Pertama, sebagai pelengkap pendidikan sekolah. Kedua, sebagai penambah pendidikan sekolah. Ketiga, sebagai pengganti pendidikan sekolah. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.